Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Hikmah Taman Aris yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci ini, bulan di mana dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan sampai ke penghujung Ramadan, sampai Idul Fitri, dan mudah-mudahan juga mendapat kesempatan ibadah Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita berharap berdoa dengan sangat? Karena orang-orang yang kita kenal dengan baik tidak bisa lagi mendapat pahala ibadah sholat, ibadah Ramadan, ibadah umroh dan haji dan sebagainya, seperti Ustadz Arifin Ilham, Syekh Ali Jaber, Ustadz Uji, Ustadz Sahrulsa, Ustadz Cepot, Kang Rasid dan sebagainya, orang-orang baik yang dipanggil ke rahmatullah. Karena itu kita berdoa, mudah-mudahan terus diberi kesempatan. Kemarin sore saya buka WA, ada pesan dari Al-Mukarram Bapak Haji Hadi untuk mengisi kuliah subuh pagi ini, Ahad 9 April tahun 2023. Lalu Pak Haji Hadi minta tema. Saya berpegang kepada satu pilihan di mana berusaha untuk selalu menyampaikan materi dengan tema-tema yang baru. Bulan Ramadan, bulan suci, keutamaan bulan Ramadan, relevansi antara Ramadan dengan zikrul maut dan sebagainya dan sebagainya. Maka begitu dihubungi dan ditanya apa temanya, lalu saya berpikir bahwa saya belum membahas tentang mengapa ayat di dalam surat Al-Baqarah yang memerintah berpuasa itu ada terminologi iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada dua kata kunci. Pertama, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana kalian diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Ada enggak yang menyelami mengapa tujuan diperintahkannya itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa sesungguhnya hal-hal yang terkait dengan iman dan takwa itu? Karena itu tema yang saya pilih adalah relevansi iman dan takwa dengan perintah berpuasa. Hubungan antara dua terminologi iman dan takwa dengan perintah berpuasa. Nah, hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi adanya perintah ini yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah karena iman dan takwa adalah dua kata yang sering disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Iman dan takwa adalah dua kata yang mudah diucapkan tapi tidak gampang untuk diamalkan. Iman dan takwa adalah
dua kata yang menyelamatkan umat Islam di dunia dan di akhirat, termasuk di alam kubur. Iman dan takwa terdapat dalam berbagai aspek kehidupan. Ada kaitannya, relevansinya. Iman dan takwa adalah muara keselamatan muslim dan mukmin di dunia dan di akhirat. Artinya muara itu tujuan akhir dari kehidupan bagi kita umat Islam dan mukmin. Iman takwa itu, karenanya kita diperintahkannya menjadikan takwa sebagai bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka siapkanlah bekal, sebab sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi dalam keadaan apapun dan dimanapun, iman dan takwa harus tetap melekat dalam diri kita, istilahnya menjadi bagian integral, menyatu dalam kehidupan keseharian kita. Nah, hadirin, saya ingin mengulas tentang takwa dulu, la'allakum tattaqun. Jadi ada keutamaan puasa, ada keutamaan sholat, ada keutamaan sedekah, ada keutamaan memiliki ilmu seperti yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat. Nah, sekarang takwa. Jadi derajat orang-orang yang bertakwa itu setidaknya ada 7 yang coba saya telusuri. Yang pertama, bahwa yang bertakwa itu termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dapat kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang sering kita dengar tentang ayat tentang ta'aruf, ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini belum titik. Hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari berbagai suku, dari laki dan perempuan, berbagai suku dan golongan, lita'arufu, belum titik untuk saling kenal mengenal. Ada kelanjutannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Garis bawahi, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan yang paling mewah rumahnya, bukan yang paling mahal mobilnya seperti Rubicon, bukan yang paling terbaru handphonenya dan sebagainya, ya. Yang paling mulia di antara kalian itulah takwa. Yang kedua, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah wali dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu adalah wali dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam dirinya bersemayam ketakwaan, menjadi wali sekaligus kekasih Allah. Begitu tegas Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa Dia mencintai orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi kalau dicintai dan diposisikan sebagai kekasih, tentu apa yang kita harapkan, kita minta pasti dikabul. Coba saja ketika sebelum menikah kita naksir seseorang gadis yang kita cintai, kita kasihani, apapun yang diminta tentu kita kasihkan, kan begitu. Nah, yang ketiga derajat takwa adalah meraih ma'iyatullah. Meraih ma'iyatullah. Dengan ketakwaannya, pribadi bertakwa akan dicintai Allah. Dengan cintanya
Allah akan senantiasa menganugerahkan ma'iyahnya. Ma'iyahnya itu adalah kebersamaannya. Jadi hidup bersama Allah tentu dibimbing dan dilindungi. Makanya kita diharuskan senantiasa zikrullah, istighfar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya memahaminya, jadi kalau kalimat-kalimat Allah, lafaz Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, senantiasa kita lafalkan setiap saat, maka dia akan berirama, satu irama dengan denyut jantung dan aliran darah. Yang karenanya Allah lindungi, Allah selamatkan kita sebagai hambanya yang senantiasa zikrullah. Kalau saya biasanya saya tambahkan dengan doa di dalam zikir itu, Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah wasyifa. Karena saya habis sakit sejak bulan Desember, sakit liver, jadi senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah wasyifa, ya syafi ya syafi ya syafi. Ya Allah, saya mohon kepadamu kesehatan, afiat dan kesembuhan, duhai zat yang maha menyembuhkan. Ditambah lagi, karena kita butuh rezeki dalam kehidupan, wa nas'aluka rizqan katsiran halalan mubarakan, ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Dan kami mohon kepadamu ya Allah rezeki yang halal, yang banyak dan penuh berkah, duhai zat yang maha pemberi rezeki. Tambah lagi, wa nas'aluka barakah wa tulal umur, dan kami mohon keberkahan dan panjang umur, ya hayyu ya qayyum ya muhyi ya mumit ya qadir ya aziz ya karim, dan seterusnya. Itu senantiasa kita lafalkan dalam keseharian, tentu dengan berpegang kepada satu upaya di mana kita selalu dalam keadaan berwudu, ya, dalam keadaan berwudu, bukan hanya pada saat mau sholat saja. Iya. Jadi dengan ketakwaannya, pribadi bertakwa akan dicintai oleh Allah. Dengan cintanya Allah akan senantiasa menganugerahkan ma'iyahnya atau kebersamaannya. Inilah kesertaan dan kebersamaan khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 194 dikatakan, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang sholat bersama orang bertakwa, yang puasa Allah bersama orang yang bertakwa, yang sedekah Allah bersama orang yang bertakwa, yang rutin tarawihnya Allah bersama orang yang bertakwa, yang kuliah subuh sekarang, pemain-pemain subuh Allah bersama para pemain salat subuh berjamaah. Surat Al-Baqarah ayat 194. Kemudian derajat yang keempat, dimudahkan urusannya. Orang yang bertakwa, mengapa la'alakum tattaqun? Itu karena kalau bertakwa dimudahkan semua urusannya. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Surat Al-Lail 5-7. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Untuk
kesuksesan, untuk kebahagiaan, tentu ada lika-likunya. Godaannya banyak, ya, dirongrong oleh setan dan sebagainya. Nah, orang yang bertakwa akan Allah berikan jalan yang mudah. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, jadi fa'amman atau wattaqa wa saddaqa fasanuyasirhu lil yusra bil husna, ya. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak menyiapkan baginya jalan yang mudah. Karena itu tradisi di sini yakni memberikan takjil, ya, berlomba-lomba untuk berinfak sedekah, takjil bagi yang berpuasa di sini, buka puasa bersama, maka insya Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, bukan hanya dirinya tetapi juga pasangan hidupnya, keluarganya, anak cucunya dan sebagainya. Kemudian derajat yang kelima, orang yang bertakwa, ya, kenapa la'alakum tattaqun, bahwa orang yang bertakwa itu akan dilapangkan rezekinya. Masya Allah, ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita dimudahkan, membuat kita bahagia, membuat kita hidup dalam ketenangan, kesahajaan, dilapangkan rezekinya dengan bertakwa itu. Ya, rezeki adalah hal yang manfaatnya baiknya kembali kepada kita. Jadi manfaat baiknya itu kembali kepada kita, memberi lalu kembali manfaatnya. Termasuk dalam kategori rezeki adalah harta, kesehatan, ilmu, kesempatan dan peluang. Jadi rezeki tidak terbatas pada harta saja. Itu yang harus kita pahami, ya, karunia rezeki yang harus kita syukuri sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7 dan ayat ke-34, surat ke-14. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang bertakwa untuk mendapatkan kemudahan jalan keluar, termasuk di dalamnya jalan meraih rezeki. Di dalam surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3 kita sering mendengar ayat ini disampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, makhraja, jalan keluar. Ada the hidden meaning, mana tersembunyi. Jalan keluar dari mana? Jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah tak terduga. Masya Allah. Takwa, yang takwa. Jadi ketika ada begitu banyak kesulitan, misalnya istri mau melahirkan, anak harus bayar sekolah SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, Allah akan berikan jalan keluar min haitsu la yahtasib, dari arah tak terduga. Dan itu sering kita rasakan sebagai orang yang senantiasa beribadah, selalu yang nyaris tidak logis. Dan itu kita dapatkan. Kalau dikalkulasi penghasilan per bulan, lalu cukup hanya untuk biaya makan, biaya ongkos anak ke sekolah, tetapi untuk bayar kuliahnya yang besar tidak masuk dalam hitungan gaji bulanan. Toh pada saatnya ada saja solusi, teratasi kebutuhan itu. Apalagi kalau kita bertakwa. Selanjutnya derajat yang keenam bagi orang yang bertakwa, tujuan la'alakum tattaqun, yakni tergapainya surga dan kenikmatan akhirat. Sebagai orang yang beriman, tentu kita meyakini adanya surga dan neraka, kecuali ya ada tokoh di negeri ini
yang nggak percaya surga, nggak percaya alam kubur, ya. Sudah tua, renta gitu, asik dengan kehidupan duniawinya, lalu nggak percaya. Sementara kita meyakini tentang surga dan neraka, dan itu adalah satu di antara dua konsekuensi dari apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Surga atau neraka, life is a matter of choice. Hidup itu adalah perkara pilihan. Pilih yang mana? Pilih surga atau pilih neraka? Pilih siksa kubur atau pilih nikmat kubur? Pilih ditempatkan nanti dalam taman di antara taman surga atau dalam lubang di antara lubang api neraka. Jadi persoalan memilih. Nah, ketika kita masih hidup sekarang ini di dunia dan Allah berikan kesempatan beribadah sebanyak-banyaknya, utamanya di bulan Ramadan, maka kita maksimalkan. Ada kesempatan 12 hari lagi, kita maksimalkan. Makanya tetap kuliah subuh, tetap taraweh, tetap nimba ilmu, ya, tetap nimba ilmu, berusaha, karena orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Surat An-Nur ayat 52, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tentang orang-orang yang sukses dengan sebenar-benarnya sukses, mereka yang suksesnya terbawa sampai akhirat, dan di antara mereka adalah pribadi bertakwa. Demikian firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 52. Apa bunyinya? Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yasyallah wa yattaqi faulaika humul faizuna. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takwa kepadanya, takut hanya kepadanya, mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Jadi ada lagi syarat bahwa menjadi orang bertakwa itu haruslah taat kepada Allah dan Rasul, satu paket. Taat kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yasyallah wa yattaqi faulaika humul faizun. Tentang perintah taat pada Allah dan Rasul di dalam surat An-Nisa, kalau tadi surat An-Nur ayat 52, surat An-Nisa juga mengatakan hal yang hampir sama. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Perlu untuk coba dipahami ayat ini. Ayat ini ada pengulangan perintah taat untuk Allah dan Rasul, tapi tidak untuk ulil amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Enggak ati ulil amri, enggak bunyinya. Mengapa? Waktu saya kuliah S3 bersama Profesor Dr. Agil Munawar, dia menjelaskan bahwa taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, tapi taat kepada ulil amri, kepada umara, penguasa, kalau ulil amri tadi berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau ulil amri tadi tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, bahkan banyak melanggar rambu-rambu agama, menjadi pembohong, ya, khianat, kemudian menyembunyikan berbagai kebijakan, bodoh, tidak ada kewajiban. Itu sebabnya dalam profesi tertentu saya melihat ada yang kurang setuju. Jadi profesi tertentu, korps tertentu itu ada yang namanya sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya patuhi. Apa kata perintah atasan, maka mutlak harus dipatuhi. Umat Islam tidak begitu. Mukmin enggak begitu. Taat, patuh selama atasan itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau atasan itu atasan yang zalim, nyuruh membunuh, padahal jelas itu sebuah kekeliruan, keluar dari akal sehat, maka enggak ada kewajiban mengikuti ketaatan kepada atasan. Apalagi atasannya beda agama, apalagi atasannya orang yang machiavellis, menghalalkan segala macam cara demi mempertahankan jabatannya
demi menumpuk harta dan sebagainya, maka tidak ada ketaatan. Ya, karena itu berusaha untuk keluar dari korps itu tentu itu lebih baik. Termasuk misalnya ada orang yang dalam kebingungan lalu berhati-hati ketika mengetahui bahwa kerja di bank konvensional itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan subhat, begitu ya. Lalu dia berpikir, apalah artinya saya bekerja kalau yang saya dapat itu uang yang tidak boleh oleh agama. Dia dalam kebingungan antara lanjut bekerja karena memang butuh gajinya, atau keluar ingin selamat. Dalam konsep agama namanya ikhtiyat, hati-hati. Jadi menjalankan agama secara ikhtiyat, secara hati-hati. Termasuk dilemanya para artis, ya, sadar harus tutup aurat. Kalau tutup aurat takut kehilangan job, tapi ternyata begitu tutup aurat berjilbab, job terus mengalir. Ya, janji Allah bagi orang yang bertakwa, job terus mengalir. Ada yang nikah dengan Habib, ya, Habib Usman, artis Kartika, ya. Dulunya tampil seksi sebelum nikah, tampil seksi karena memang mohon maaf badannya seksi gitu ya. Lalu di foto-fotonya, di sosmednya banyak foto yang tentang dia yang seksi. Lalu dia sadar, dia hijrah. Lalu dia menyesal, lalu dia mohon jejak digital, foto-foto dia yang ada digital agar dihapus begitu. Dan kita lihat kemudian kehidupannya bahagia, punya anak, tidak kurang dari job. Nah, itu sebagai contoh ya. Jangan ragu untuk menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 133 juga Allah memberikan kabar gembira, ya. Bunyinya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka bergegaslah menuju ampunan Allah, bergegaslah untuk menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Segera hijrah, segera tobat, surga balasannya bagi orang yang bertakwa. Maka bergegaslah. Mengapa Allah membahasakannya dengan perintah wasari'u? Maka bergegaslah, buru-buru menuju ampunan Allah, buru-buru tobat gitu ya. Mengapa bahasanya? Karena kita nggak tahu takdir kematian kita yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz itu. Apakah di usia 40, di usia 50, di usia 60, beragam ya. Seperti hanya yang saya sebutkan tadi, begitu beragam. Jainuddin MZ di usia 59 tahun, belum sampai kepada usia Nabi ya, 63. Kemudian saudara Finila 49 tahun, belum lagi. Kemudian Ustaz Uji 40, Syekh Ali Jaber 44, begitu. Maka bergegas, berusaha, buru-buru istighfar, buru-buru tobat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka tadi saya membahasakannya, mudah-mudahan sampai penghujung Ramadan, mudah-mudahan sampai Ramadan yang akan datang, ya. Karena kita nggak tahu takdir kematian kita. Ketujuh, mendapat pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di derajat la'allakum tattaqun itu mendapat pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Al-Quran. Karena memang Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena hanya orang-orang yang berupaya menjadi pribadi bertakwalah yang akan mampu menyerap petunjuk-petunjuk yang Allah
bentangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita memahami handphone kita nih, message, pesan ya dalam WhatsApp gitu ya, Facebook, Instagram, itu ada sender, ada receiver, ada message, ada pengirim, ada penerima, ada pesan. Nah, message itu dikirim oleh sender belum tentu sampai kepada receiver. Kalau receivernya nggak benar, nggak bertakwa, rejected, tertolak. Nah, message tentang huda, petunjuk itu akan bisa masuk kepada receiver kalau receivernya itu klik, bertakwa, beriman, maka akan cocok, akan sampai, akan masuk begitu ya. Demikian pula ajaran-ajaran Al-Quran. Karena usaha yang dikerahkan untuk menjadi hamba bertakwa membuat mereka akan mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengajarmu, Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, itulah tentang derajat-derajat takwa dari dua kata kunci di dalam ayat perintah berpuasa. Sebelum saya lanjutkan bicara tentang iman, kita Pak Haji Hadi sampai jam berapa? 57 nanti ada sesi tanya jawab sampai jam. Sampai 57. Ya. Oke, 5 menit aja ya. 5 menit lagi bisa ya. Ini 45, 57 berarti masih ada 10 menit ya. Oke. Tentang iman ya. Perintah dalam hal iman itu jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kita diperintahkan senantiasa memperbaharui iman kita. Mengapa kita diperintahkan memperbaharui? Karena kita tahu iman yazid wa yanqus. Iman kita itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah utamanya bulan Ramadan, berkurang utamanya di 11 bulan di luar Ramadan. Ya, terjadi fluktuatif, bertambah dan berkurang. Bagaimana agar iman kita semakin kuat, semakin kokoh, ya, tidak fluktuatif, tidak naik turun, konstan. Itu harus dilakukan. Yang pertama, menjalani hidup dengan mencari ridho Allah. Saya tidak masing-masing tidak saya uraikan, mengejar waktu. Jadi agar iman itu konstan, tidak fluktuatif, pertama menjalani hidup dengan mencari ridho Allah. Ridho adalah segala-galanya, ya, termasuk puasa kan. Jadi bahwa puasa tidak dilandasi dengan mencari ridho Allah, maka tidak dapat pahala. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian siapa yang berpuasa tidak didasari dengan mencari ridho Allah, maka tidak akan mendapat pahalanya. Kamin soimin laisa lahu min siyamihi lal juwalatas. Lalu yang kedua, melestarikan iman kita itu meletakkan cinta pada Allah di atas segalanya. Cinta pada Allah di atas segalanya. Jadi bukan hubud dunia, ya. Jadi bukan hubud dunia, bukan cinta dunia berlebihan. Cinta Allah di atas segalanya. Ini bisa membuat konstan iman kita. Yang ketiga, taat dan patuh pada perintah dan larangan Allah dalam hidup kita. Karena kita sudah bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Konsekuensinya adalah taat dan patuh pada perintah Allah. Ya, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhsyallah.
Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Wa yattaqi, takwa hanya kepada Allah. Faulaika humul faizun. Jadi takut hanya kepada Allah, takwa hanya kepada Allah, tidak kepada atasan. Ya, jangan sampai menjilat demi supaya dilestarikan jabatannya atau diangkat jabatannya. Tidak, orang yang beriman itu dia berpegang kepada prinsip taat pada Allah dan Rasul. Ya. Kemudian yang keempat yang harus dilakukan, yakni selalu berzikir mengingat Allah. Selalu berzikir mengingat Allah. Ustaz Hadi nanti kalau cukup ada isyarat tangan ya, nanti saya langsung rem ya. Selalu berzikir mengingat Allah. Yang kelima, istighfar setiap hari sebanyak-banyaknya. Istighfar, zikrullah. Tadi di awal saya sampaikan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nas'aluka siha wal afiyah wa shifa ya Allah ya syafi ya syafi, la shifa illa shifauka bi isnika wa bi quwwatika wa bi qudratika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqumin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka rizqan katsiran wa halalan mubarakan ya Allah ya Razzaq ya Razzaq, wa nas'aluka al-barakah fil hayati wa tulal umur ya Hayyu ya Qayyum ya Muhyi ya Mumit. Jadi senantiasa lafaz Allah yang kita ucapkan ringan diucapkan tapi pahalanya besar, dan itu menyelamatkan kita dunia, alam kubur dan akhirat. Istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu yang keenam, mempelajari kisah perjuangan Nabi dalam syiar Islam. Ya, berusaha mempelajari. Sebetulnya banyak penjelasannya dan saya menyiapkan materi penjelasannya, tapi tidak akan saya sampaikan secara historis. Langsung saja yang ketujuh, merenungi kekuasaan dan kebesaran Allah. Merenungi kekuasaan dan kebesaran Allah. Kita tahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan Allah semua yang di langit dan di bumi. Kalau kita meyakini bahwa semua yang di langit dan di bumi kepunyaan Allah, maka kita mintanya kepada Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada paranormal. Ya, kita merenungi. Ya, misalnya ayat yang menjelaskan afala yang zuruna kaifal ibili khuliqat. Kenapa kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan, ya, bagaimana langit ditegakkan, bagaimana gunung dihamparkan dan sebagainya. Itu kan kekuasaan Allah yang harus kita renungi, ya. Seorang filosof barat yang bernama Thomas Aquinas, dia berusaha mencari eksistensi Tuhan, eksistensi Allah. Jadi orang barat ya melihat ke dunia ini, lalu dengan pemikirannya dia coba gunakan namanya teori gerak. Benda bergerak, ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu bergerak, ada yang menggerakkan lagi. Lalu yang menggerakkan itu ada yang menggerakkan lagi. Sampai kepada penggerak pertama. Maka penggerak pertama itu dalam keyakinannya itulah zat yang maha kuasa, itulah Tuhan, kata Thomas Aquinas. Atau teori penciptaan, dia lihat meja ada karena ada yang menciptakan. Yang menciptakan meja, ada yang menciptakan robot misalnya. Lalu ada yang menciptakan manusia. Terus proses cipta menciptakan itu sampai kepada pemikiran pasti ada pencipta pertama. Pencipta pertama itulah zat yang maha kuasa, itulah Tuhan. Itu Thomas Aquinas, ya, seorang filosof barat. Nabi Ibrahim juga sama, pernah mencari eksistensi Tuhan. Nabi Musa juga demikian, ya, dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, yang kedelapan, bagaimana melestarikan iman, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, berusaha. Ya, kualitas itu artinya bobot.
Yang tadinya sholat tidak khusyuk menjadi berusaha jadi khusyuk gitu ya. Yang tadinya puasa sekedar nahan lapar dan haus berusaha mencari doa Allah dengan sambil banyak berzikir, banyak bersedekah. Itu kelak bobotnya bertambah. Kuantitas itu jumlah. Yang tadinya nggak pernah sholat sunat qobliyah ba'diyah berusaha menjadi rajin sunat qobliyah ba'diyah. Yang tadinya sedekahnya 100 lalu kemudian 200 dan seterusnya. Kemudian gemar amal soleh, ya, gemar amal soleh dalam hidup ini, misi ya. Irhamu man fil ardi yurham ma fis sama. Kasihanilah makhluk yang di bumi, maka engkau akan dikasihani oleh zat yang di atas, oleh Allah. Kalau kita mengasihani, itu hukum alam, ya, maka akan dikasihani. Itu otomatis suka mengasihani. Bahkan kan dalam surat Al-Baqarah itu 700 kali lipat. Kalau Ramadan 3 kali lagi, 70 kali lagi. Betapa banyak, apalagi kalau kita umrah atau haji, ya, umrah atau haji, maka kelipatan-kelipatan pahala. Yang ke-10, menjadikan segala sesuatu di sekitar kita sebagai ladang amal. Jadi hidup ini, berjalannya waktu dari detik ke menit ke jam ke hari minggu bulan itu, tiada waktu yang berlalu kecuali kita mendapat pahala, mendapat amal. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul jannah, dunia itu adalah ladang untuk menjadi penghuni surga. Maka adanya masjid, adanya pasangan hidup, adanya anak, adanya tetangga, adanya sahabat, kita jadikan supaya kita menjadi penghuni surga, selalu dapat pahala. Saya pernah mewawancarai Abu Bakar, pemilik stik Abuba di Cipete. Saya lihat dia rajin bersedekah, menjadi orang tua asuh pesantren yatim, bangun masjid yang besar dari hasil bisnisnya stik Abuba itu. Kemudian saya tanya, Pak Haji, saat itu saya dengan Dr. Lutifatullah nemui beliau, Pak Haji kok begitu gemar membantu anak-anak yatim, pesantren yatim, bangun masjid gitu ya. Apa yang melatar belakangi? Kata beliau, bagi saya hidup adalah pahala. Bagi saya hidup adalah pahala. Maka misi hidup kita, mari berusaha mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya agar pada saat kita dihadapkan di yaumul mizan, hari pertimbangan atau yaumul hisab, maka yang memberatkan adalah pahala kita. Kita selamat hidup berkah di dunia, husnul khotimah, selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat. Afwan wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Dr. Sumandar. Masih ada waktu kira-kira 10 menit bagi bapak-bapak yang ingin menanyakan sesuatu kepada pemateri dan yang berkaitan itu kalau bisa dengan kaitan dengan takwa. Ada bapak? Kalau tidak ada, mungkin saya dulu Ustaz. Ya. Tentang berkaitan dengan takwa, karena apa yang kita lakukan hari ini, puasa kita, sholat tahajud kita, baca Al-Quran kita, istighfar kita, belum tentu Allah terima. Nah, salah satu syarat daripada Allah terima itu kalau kita pertama ikhlas, yang kedua istighfar. Yang lainnya lagi Ustaz, karena sampai dengan saat ini banyak yang bercerita di antara kita, apalagi yang memungkinkan amal ibadah kita, amal sholat itu Allah terima. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebetulnya di antaranya tadi sudah terjawab ya. Jadi ikhlas dan didasari mencari ridho Allah. Ikhlas itu adalah tingkatan tertinggi di dalam Al-Quran. Semua bisa digoda oleh setan.
illa min ibadihil mukhlasin, kecuali hamba-hambanya yang ikhlas. Maka kalau ikhlas itu dia menjadi tidak mempan oleh godaan setan. Jadi tadi merasa gamang terhadap apa yang kita lakukan itu, sampai apa tidak diterima atau tidak, ya, karena memang ikhlasnya belum teruji. Tetapi kalau ikhlasnya sudah terlatih, teruji semata-mata karena Allah, mencari ridha Allah, taat pada Allah dan Rasul, maka apa yang dikhawatirkan tadi itu tidak akan menjadi halangan bagi kita untuk tetap terus beribadah. Jadi kuncinya adalah ikhlas. Illa min ibadil mukhlasin. Semua bisa digoda oleh setan. Dan spirit setan adalah menggoda, menjerumuskan ke dalam api neraka. Kecuali satu yang gak bisa digoda itu, yaitu adalah orang-orang yang ikhlas. Maka kita berusaha berlatih menjadi orang yang ikhlas. Misalnya ketika hilang harta kita, motor hilang, ikhlas. Tidak gampang, tapi berusaha ikhlas. Rezeki dari Allah mungkin belum rezeki kita, maka saya ikhlaskan saja, begitu. Ikhlas itu kalau kita menolong orang yang dalam kesulitan, istri tetangga mau melahirkan gak punya uang, lalu kita tolong. Saya lihat kamu kebingungan, kamu kenapa? Oh, gak ada uang untuk biar melahirkan ya. Ini saya ada rezeki, saya bantu pinjaman lunak, soft loan gitu ya. Tapi nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau kapan-kapan ada rezeki, monggo dikembalikan. Kalaupun tidak, saya ikhlas untuk tidak dikembalikan. Nah, jadi membesarkan hati orang yang kita tolong dengan spirit ikhlas tadi. Ya, jadi kalau seperti itu, maka hidup kita akan tenang, akan tentram. Ya, lalu mencari doa Allah. Oke. Baik, makasih. Profesor ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan Pak, ukurannya ibadah takwa itu, karena sering menurut saya secara informasi selalu ukurannya itu pahala. Kalau pahala secara hitung-hitungan, kita misalnya sholat di sini pahalanya cuma 27 kali, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Kapan kita menyampaikan yang 100.000 kali dari sini? Begitu juga kurban. Kalau kurban kita pahalanya sangat lebih besar daripada nanti. Jadi mohon penjelasan sebenarnya ukuran daripada takwa ini, saya kira bukan pahalanya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi bilangan-bilangan itu menjadi trigger atau penyemangat bagi kita untuk mengamalkannya. Misalnya tadi ibadah di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali lipat, Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Lalu yang nggak bisa berangkat tentu bertanya, kalau gitu nggak adil dong. Kapan saya bisa dapat kesempatan? Allah memberikan kesempatan yang lain, tidak harus ke sana. Misalnya doa mustajab itu di Masjid Nabawi di Taman Raudhah, Masjidil Haram di Hijri Ismail atau di Multazam atau di Arafah, maka akan mustajab berdoa di sana. Di kita juga bisa. Ya, ini bulan Ramadan, setelah sahur, selama puasa, sebelum buka, antara azan dan qomat, salat khusyuk dahulu, kita berdoa, maka akan diijabah. Kalau kelipatan pahala ada di sana di ibadah haji dan umroh. Jangan lupa di 10 hari terakhir ada kesempatan kelipatan pahala sama dengan 83 tahun, 1000 bulan. Kita gapai di sini yang tidak harus dengan uang,
Ya, karena itu mulai ke-20 tenggelamkan diri kita untuk i'tikaf, baca Quran dan sebagainya, dengan harapan kita dapatkan Lailatul Qadar tadi, mendapat kelipatan pahala yang mungkin lebih lama daripada usia kita. Usia kita mungkin di kisaran 60-an tahun, tetapi di situ kita ada menjadi sama dengan 83 tahun, 1000 tahun, 1000 bulan itu. Ya. Jadi ada banyak kesempatan baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dikalikan 70 kali lipat, maka selama Ramadan terus baca mendapat kelipatan. Ya, tetapi semuanya itu betul, saya setuju Prof, bahwa patokannya memang tidak dalam bilangan jumlah. Ya, tidak dalam bilangan jumlah, tetapi bilangan keikhlasan, bilangan mencari ridho Allah. Patokannya seperti itu, ya. Jadi muaranya itu mencari ridho Allah, ikhlas, menjalani dengan tenang, selalu husnuzon kepada Allah. Apapun yang kita alami, kita bersyukur dengan satu prinsip hidup, kullu fi'lillah bil hikmah. Segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah, di balik itu pasti ada hikmah. Kita nggak punya duit ke umroh dan haji, pasti ada hikmahnya, gitu loh. Dan seterusnya pasti ada hikmah. Jadi husnuzon, selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sudah masuk waktu. Masih? Oh, silakan. Masih kurang. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada 2 menit tadi lanjutan dari tadi, kiat-kiat melestarikan iman, sadar hidup di dunia, ya, hidup itu sementara. Jadi sementara, yang abadi adalah di akhirat. Yang ke-12, yakin, ya, dengan yaumul mizan atau yaumul hisab. Yang ke-13, hidup ini kita punya semangat investasi akhirat. Investasi akhirat. Hidup itu bukan bilangan uang, bukan bilangan kendaraan. Hidup itu bukan bilangan rumah mewah. Kata Ustaz Arifin Ilham almarhum, hidup itu adalah bilangan ibadah, hidup itu adalah bilangan zikir, hidup itu adalah bilangan istighfar, hidup itu adalah bilangan pahala. Dan yang terakhir, ya, menjadi manusia cerdas. Misi kita menjadi manusia cerdas sesuai dengan pesan Rasulullah. Jadilah manusia cerdas. Ketika ditanya, siapa itu manusia cerdas ya Rasulullah? Yaitu hambaku yang senantiasa ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Nah, mempersiapkan bekal. 1 menit lagi. Komarudin Hidayat menulis buku judulnya Psikologi Kematian. Ya, jadi dia memahami bahwa mati itu seperti pulang kampung atau mudik. Nanti kita akan mudik, ya, yang perantau. Nah, memahaminya kalau mudik dalam tradisi masyarakat kita itu kita menyiapkan bekal ke kampung. Bekal itu habis, kita balik lagi itu ke kota, kerja lagi, ngumpulin duit lagi. Tahun depannya mudik lagi, ya. Bekalnya habis, bekal habis, balik lagi ke kota dan sebagainya. Mudik dalam pengertian tradisi masyarakat kita, bekal habis masih bisa pulang ke tempat perantauan. Tapi mudik dalam pengertian kematian, sampai di tujuan membawa bekal, bekalnya itulah untuk selama-lamanya, dan tidak bisa ketika bekalnya muflis, bekalnya nggak cukup, ya, tidak bisa balik ke dunia ngumpulin pahala lagi, nggak bisa. Maka sebelum mudik yang hakiki itulah sebanyak-banyaknya kita mempersiapkan bekal itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.